Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam persiaran hidup di dunia ini yang membuat Anda, saya, serta kita semua kaya bukanlah yang kita ambil, tetapi yang kita berikan saat kita menghidupi iman kita, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam tindakan dan juga perbuatan kita demi kemuliaan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabda-Mu dengan tekun dan setia serta bijaksana di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kita senantiasa memberikan kasih karunia-Nya, menjamah Anda, saya, serta kita semua satu persatu, karena Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang senantiasa mengasihi umat-Nya dan tidak pernah membiarkan satupun dari kita binasa hanya karena dosa. Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kita baca atau mungkin yang kita dengarkan pada hari ini, Paulus mengingatkan dan menegaskan kepada kita semua bahwa hidup sebagai orang beriman tidak hanya cukup melaksanakan semua hukum Taurat atau hukum yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan jaminan keselamatan setelah kematian. Oleh karena itu Paulus mengingatkan dan mewartakan kepada kita semua, kita selamat semata-mata karena Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena kita adalah putranya, karena kita adalah putrinya, karena kita semua adalah makhluk ciptaannya. Tuhan mengharapkan Anda dan saya, serta kita semua sebagai orang beriman, bukan menjadi pribadi yang hidup menurut aturan manusia, tetapi apa yang baik menurut rancangan dan rencana Tuhan. Seringkali karena kita merasa sudah taat, sudah melaksanakan apa yang dibuat oleh manusia, lantas kita boleh mengatur Tuhan, boleh membuat Tuhan mengikuti apa yang menjadi kemauan dan kepuasan diri kita sendiri. Paulus mengkritik orang beriman yang bermental demikian, yang berpikir bahwa dirinya pantas di hadapan Tuhan dan berhak mengatur Tuhan karena usaha pribadinya, karena melaksanakan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tentu di dalam hidup bersama, baik di dalam hidup menggereja, bermasyarakat, aturan itu ada, perlu dan penting untuk membuat semuanya berjalan teratur. Tetapi ketika peraturan itu dibuat dan menghalangi orang untuk selamat, menghalangi orang untuk bertemu dengan Tuhan hanya karena ingin dipandang taat dan setia, maka kita patut untuk berefleksi. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan, ataukah kita hanya mengejar supaya dipandang orang yang paling setia, orang yang paling hebat, orang yang memperjuangkan kemanusiaan, tetapi kita melupakan makna dan arti kemanusiaan itu sendiri. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bagi Paulus,
Kekudusan yang sejati yang menyelamatkan jiwa kita itu bukan karena kita melakukan atas kewajiban-kewajiban, tetapi mestinya kita melakukan dan menghidupi apa yang kita imani di dalam ketulusan demi kemuliaan Tuhan, dan bukan demi kepuasan ego kita, dan bukan demi kepuasan atau kesuksesan kelompok-kelompok tertentu, tetapi semata-mata semuanya demi keselamatan umat manusia sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Hal senada disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini bagi kita yang membaca atau mendengarkannya. Yesus mengecam orang-orang atau pribadi yang terus-menerus mengintai dan membanjiri dengan sebuah pertanyaan yang seolah-olah kritik, yang bertujuannya hanya untuk menjebak supaya mendapatkan suatu pembenaran, supaya mendapatkan alasan untuk membenarkan apa yang menurut pikirannya benar. Seringkali kebaikan, seringkali sesuatu yang berkenan terhalang oleh orang-orang yang hanya menantikan ketika ada orang berbuat sesuatu yang lebih baik, lalu kita mulai mencibir, mulai mengkritik, mulai mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa membenarkan apa yang menurut kita benar. Yesus mengkritik mereka, Anda dan saya, serta kita semua yang hanya bisa berkomentar tetapi tidak memberikan solusi, yang hanya bisa mengkritik dan memberikan pertanyaan jebakan tetapi tidak pernah mau menawarkan solusi mana yang terbaik untuk keselamatan iman maupun keselamatan jasmani bagi semua orang. Yesus mengajak kita untuk belajar sebagai orang beriman taat pada rencana Allah. Seringkali kita hanya taat pada keagamaan kita. Sebagai orang beragama seringkali kita rajin melakukan peraturan-peraturan agama hanya karena ingin mendapatkan momen di mana kita bisa menyalahkan, di mana kita bisa menghakimi sesama kita, di mana kita boleh menyalahkan atau membenarkan. Dan bahkan kadang kita lebih kejam mengatur Tuhan menurut apa yang kita ingini dengan membungkus dalam kerangka iman, tetapi ingin membenarkan dan tidak boleh ada yang mengkritik pendapat atau keputusan yang dikeluarkan. Seringkali kita tanpa sadar membungkus keinginan kekuasaan kita dalam kerangka rohani, dalam kerangka keagamaan kita agar tidak bisa dikritik. Di tengah pandemi COVID-19, Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman senantiasa bertindak bijaksana. Kita diajak untuk tidak mencari pembenaran-pembenaran yang mengatasnamakan agama. Karena yang Tuhan kehendaki bukanlah kematian, yang Tuhan kehendaki bukanlah kehancuran, yang Tuhan kehendaki bukanlah peraturan yang membunuh karakter dan pertumbuhan iman orang-orang hanya karena ingin dipandang orang yang paling taat. Semoga bacaan-bacaan hari ini menyadarkan kita semua sebagai orang beriman belajar untuk bersaksi akan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam cara yang tepat dan benar, dan bukan hanya sekedar mencari kepuasan yang memuaskan nafsu yang terselubung dalam bungkus agama. Semoga kita sebagai orang beriman sekali lagi tidak hidup taat hanya untuk dilihat atau dipandang paling hebat, tetapi semata-mata kita melakukan semuanya itu untuk pemurnian, pembaharuan diri secara terus-menerus agar kita sungguh dipantaskan di hadapan Tuhan. Kita berusaha sekreatif mungkin menemukan solusi yang terbaik sehingga semua orang disapa, dijamah, dan dirangkul dalam kehadiran kita dengan keputusan, dengan sikap yang bijaksana. Bukan hanya sekedar untuk mengejar zona nyaman kita,
bukan hanya ingin mengejar supaya orang-orang tidak mempertanyakan kita, tetapi seringkali kita jatuh hanya karena ingin dipandang taat dan setia. Hendaknya ketaatan dan kesetiaan bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi ketaatan dan kesetiaan kita lakukan, kita hidupi karena Anda dan saya serta kita semua adalah orang beriman, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengerti bahwa Allah kita adalah kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hidup sebagai orang beriman bukan hanya sekedar untuk dipertontonkan dan dilihat serta mendapatkan komentar bahwa Anda dan saya serta kita semua adalah orang suci yang beragama. Tetapi orang beriman mestinya mencari kemuliaan Tuhan, memartakan kemuliaan Tuhan, dan menghadirkan kasih Tuhan di setiap langkah, perbuatan, dan tindakan kita di dalam persiaran hidup. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.